Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu renungan materi kita yang saya beri tema, sudah benarkah pondasi kehidupan imanmu? Bisa minta tolong bagi yang ikut streaming suara saya sudah keras atau belum, bisa dikasih komen. Baik, saudara-saudara, kita akan lihat terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Matai atau Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sudah ada kasih masukan belum? Sudah, oke, baik. Berarti suaranya sudah bagus, ya. Oke, kita baca Matius 7, 24-27, demikian bunyinya. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh, karena dia telah dipondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia runtuh, dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, setiap manusia di dalam menjalani hidup ini selalu berusaha untuk dapat menikmati kehidupan dan perjalanan hidup ibarat seorang sedang mendirikan rumah. Di sini dijelaskan ketika seseorang mendengar firman dan melakukannya, maka dia ibarat seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Mendengar dan melakukan. Bisa juga saya menambahi dengan membaca dan melakukan. Tapi sementara kalau kita lihat di dalam dunia kekristenan ini, bukan melakukan, saudara. Kitab suci menulis tidak dilakukan. Nah ini saudara tahu sendiri, akibatnya rumah kehidupannya roboh, rumah imannya runtuh. Tentu saja rumah yang dimaksud di sini berbicara tentang rumah rohani. Kita semua sedang mendirikan rumah rohani untuk perlindungan hidup kita di masa yang akan datang. Pagi ini saya akan memperumpamakan pendirian rumah ini dengan konsep pembangunan kehilat di belakang kita, saudara-saudara. Kalau saudara lihat dari tema, di situ ada sebuah pondasi. Pondasi itu sangat besar. Nanti saudara bisa lihat ya kalau sekali-kali saudara nengok ke belakang. Ya, jadi jangan cuma berdoa, ayo datang ke belakang berdoa di situ. Tuhan berkati kehilat ini yang sedang dibangun. Mau saudara-saudara? Ya, jadi jangan cuma dengar, wah dia di belakang sudah dibangun, ya udah pulang-pulang aja gitu. Ditengoklah, dibawa dalam doa. Karena semakin kita berdoa, energinya menjadi semakin kuat dan semakin kita diberkati. Nah, saya akan memperumpamakan ini dengan pola pembangunan yang ada di belakang. Kalau sebuah tanah
yang akan dibangun sebuah bangunan rumah, tentu saja bangunan lama itu harus dimusnahkan semua. Bangunan lama itu bisa berupa agama iman kita dulu. Ya, ideologi lama kita harus disingkirkan. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini. Ini adalah gambar pastori lama yang penuh kenangan. Kalau saya lihat di sini, saya bisa mengingat bagaimana saya masuk di situ dan saya menjalani kehidupan sampai terjadinya penghancuran, saudara. Nah, pastori lama yang penuh kenangan ini bisa saja saya umpamakan tentang ideologi kepercayaan agama lama kita, pola Kristen kita yang lama, dan iman kita yang lama. Itu menjadi kenangan, bukan? Saudara terlahir sebagai orang yang beragama ini. Wah, itu penuh kenangan, saudara. Tetapi sekarang, oleh anugerah penerangan dari Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa kita butuh kepercayaan di mana ada seorang tokoh yang berani menjamin keselamatan. Nah, ketika kita sudah tahu, maka posisinya sekarang adalah, mau enggak kalau bangunan lama itu dirobohkan, diganti dengan bangunan yang baru? Ini yang jadi masalah, saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan, alah sudahlah, nggak usah pusing lah. Dari dulu juga seperti itu. Ya dulu juga ada mujizat, sekarang juga ada mujizat. Nggak usah macam-macam lah. Itu sama seperti pastori itu mau dirombak, mau dihancurkan, mau dibikin tempat yang bagus nggak boleh. Betul nggak? Sama nggak, saudara? Sama ya? Jangan dirobohkan, penuh kenangan kok di sini. Ya, jangan dirobohkan. Ya. Nah, ini yang saya katakan pola lama. Pastori mesti dibongkar, mesti dihancurkan. Nah, dulu kita punya kenangan nama Arab dan Yunani. Ya enggak? Nah, kalau orang mau diubah, dia selalu dalihnya, nama itu juga ada mujizat kok. Lah kalau bicara ada mujizat, lah orang Mesir itu apa mereka memanggil Bapak Yahweh? Enggak. Apa mereka percaya Tuhan? Enggak. Mereka percayanya dewa-dewa. Ada mujizat enggak? Ada. Orang Moshe bikin air menjadi darah. Ahli sihir bisa bikin? Bisa. Dukun bisa bikin mujizat? Bisa. Jadi indikator sebuah kebenaran, bukan mujizat. Indikator sebuah kebenaran itu adalah textbook, apa yang tertulis di situ. Ya. Nah, kalau tidak mau dirobohkan, ya sayang ya. Karena akan ada bangunan baru malah nggak boleh. Ya udah, segitu-gitu aja, saudara. Memang untuk melakukan pembongkaran, penghancuran, itu perasaan kita ikut main, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena pada waktu bangunan itu dirobohkan, nah ini bangunan yang penuh kenangan itu dirobohkan. Saya duduk di situ menyaksikan bagaimana pastori digempur dengan tatah raksasa. Ya, cuman langsung brol gitu ya. Wah, itu saya nangis, saudara-saudara. Saya duduk sambil meneteskan air mata. Waduh, Tuhan, hancur berantakan kayak begini. Ya, itu pada waktu dirobohkan, saudara-saudara. Nah, bangunan lama iman rohani kita itu harus dirobohkan secara total. Ideologi Yunani harus disingkirkan. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak.
Ideologi lama harus dirontokkan sampai rata dengan tanah. Kalau saudara lihat pembongkaran ini, waduh, ini nggak kelihatan ya. Coba dimatikan lampunya sini supaya kelihatan. Listriknya ya supaya kelihatan. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan bagaimana pembongkaran ini ketika sedang terjadi, saya cukup lama duduk di situ sambil menyaksikan pembongkarannya. Dan apa yang terjadi? Pikiran saya menerawang jauh, mundur. Banyak kenangan-kenangan indah yang ada di situ. Nah, ini adalah saat rumah pastori dihancurkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dirobohkan itu ibarat ideologi lama kita harus total, tidak boleh ada yang tersisa. Semua pondasi kepercayaan lama kita mesti dikeluarkan. Tidak bisa tidak, saudara. Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 17 dikatakan, namun ada beberapa cabang yang telah dipatahkan dan kamu menjadi pohon zaitun liar dicangkokkan di antara mereka dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu. Jadi kita ini pohon zaitun liar yang dientenkan. Ini istilah dicangkokkan ini saya bilang salah ya saudara. Kalau cangkok, kalau kita bicara pohon-pohonan, cangkok itu berarti pohon digores, kemudian dikasih tanah, ditutup pakai tepes, ya, kemudian diikat, baru keluar akarnya, dipotong, dipindahkan. Itu cangkok namanya, saudara. Tapi kalau dari luar masuk ke dalam, itu bukan cangkok namanya, saudara. Tapi dienten. Kalau saudara lihat dalam teks bahasa Inggris bukan cangkok, tapi enten, saudara-saudara. Sambung pucuk istilahnya begitu. Paham, saudara? Ya. Kalau saya punya pohon jambu, saya akan memberikan pohon jambu itu kepada orang lain dengan kualitas yang sama, maka itu namanya cangkok. Paham, saudara? Ditutup, kemudian setelah keluar akarnya saya potong, saya kasihkan, itu cangkok. Tapi kalau dari luar mau dimasukkan, itu enten, sambung pucuk, ditempel, kemudian diikat pakai plastik, ya, dibiarkan nanti sampai pohon yang dari luar itu menyatu dengan pohon yang baru. Kira-kira saudara bisa paham? Nah itu yang namanya enten, saudara. Tapi pohon lamanya itu harus putus total dari yang lama, betul nggak saudara? Jadi pohon yang mau ditempelin tadi itu mesti putus, nggak boleh masih nempel di yang lama, paham? Jadi kalau kita mau ikut keselamatan, kita mesti cari tahu dulu sumbernya dari mana. Oh sumbernya kok dari Israel, ya udah ubek-ubek saja Israel. Jangan sumbernya Israel, ideologinya Arab dan Yunani. Enggak cocok, saudara. Dan saya berani katakan salah. Karena di dalam sebuah pengajaran itu tidak bisa abu-abu. Enggak bisa. Benar atau salah, itu prinsip saudara-saudara. Salah ya salah, benar-benar gitu. Nah, saudara yang terkasih, itulah yang disebut dengan enten, bukan dicangkok, ditempelin. Karena apa? Kalau ibarat bangunan itu, dia harus rata dengan tanah. Nah, saya tunjukkan ini. Pastori yang sudah dihancurkan itu rata dengan tanah. Nah ini, ya di belakang sini sudah tidak ada bangunan sama sekali. Rata dengan tanah. Nah, sekarang saudara, apa yang harus dilakukan berikutnya? Step berikutnya adalah setelah semuanya itu rata dengan tanah,
Maka yang ketiga adalah alat-alat berat dan bahan-bahan yang baru didatangkan. Ini adalah gambar pada waktu alat-alat berat itu datang dari Surabaya ke sini, datang tengah malam, ya, dan membawa bahan-bahan, yaitu apa? Paku bumi, saudara. Pondasinya dulu mesti benar. Saya dengan pembangunan Kehilat ini akhirnya saya ngerti, saudara-saudara. Oh, maksud paku bumi itu ditancapkan dulu, ya. Setelah ditancapkan, lalu atasnya itu dibuat galengan. Dibuat galengan, dikasih besi supaya gigit dengan paku bumi yang sudah ditancapkan itu, saudara. Sehingga pondasinya itu enggak cuman pondasi ya berapa meter gitu enggak, tapi itu nyambung dengan paku bumi tadi. Dan ternyata paku buminya itu bukan satu, saudara, tapi 4. Jadi gigitnya kuat sekali, saudara. Jadi satu tiang atau pilar gitu ya, itu ada 4 paku bumi, saudara. Kemudian dikasih galengan, baru dikasih besi-besi, itu untuk nanti gigit dengan paku buminya tadi, sehingga tidak goyah. Sementara yang di sebelah sana juga sama, agar supaya lebih kuat ini dikasih galengan lagi, kemudian dikasih besi-besi, ini untuk sabuk, saudara, sehingga tidak akan goyah. Wah, saya pikir luar biasa juga ya, pembangunan sekarang ini. Nah, bahan-bahan pondasi yang didatangkan itu ada hitungannya, saudara. Besinya itu seberapa, kemudian lubang dalamnya itu seberapa, paku buminya untuk nancap itu mesti kuat untuk beban sekian dan bisa tahan oleh gempa. Nah, itu ada hitungannya, saudara. Nah, ini sebuah gambaran apa? Gambaran dari bahan-bahan yang asli, ideologi-ideologi baru yang berasal dari Ibrani. Makanya kenapa kita perlu belajar bahasa Ibrani, bukan untuk sok-sokan, bukan. Tetapi supaya kita bisa ngerti detailnya, kisah yang ada dalam kitab suci kita itu seperti apa. Karena kalau pondasi kita kuat, tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh angin-angin pengajaran dari ideologi manapun. Amin. Seringkali saya melihat ada seseorang yang bertobat, terima Tuhan katanya. Bagi saya enggak masalah. Kemudian balik lagi, saudara. Sekarang kan agak rame tuh. Ya, entah saudara nonton atau tidak. Ya. Seorang penyanyi yang bertobat katanya masuk Kristen, balik lagi ke iman lama. Bagi saya sama saja, saudara. Wong disembah ya padha wae. Iya toh? Jadi bagi saya ketika ada pertobatan-pertobatan gitu, saya cuma berpikir itu baru langkah kecil saja. Berikutnya, mau nggak pakai ideologi baru? Hindarkan 2 ideologi itu. 2 nama asing itu harus disingkirkan dulu. Ya, baru itu masuk ke ideologi yang sebenarnya. Ratakan semua dengan tanah, ambil bahan-bahan yang baru. Tapi kalau tidak, kecewa, mundur lagi, saudara. Apalagi orang yang tidak pernah membahas kitab suci. Kan ada kepercayaan ya yang masuk gereja tapi nggak pernah membahas kitab suci, saudara. Sehingga banyak yang murtad di situ. Ketika murtad, dia mulai membahas kitab suci telat, sudah. Kalau mau, maka begitu kita mengikuti suatu kepercayaan baru, harus radikal.
Nggak bisa kita abu-abu, saudara. Abu-abu itu saya nyebut dengan kata lain bunglon, berubah-ubah. Kemudian esok dele, sore tempe. Makanya kalau ada orang yang ngomong kata, oh saya dapat penglihatan begini, gampang sekarang indikatornya, saudara. Percaya Bapak Yahweh atau tidak? Mengakui enggak kalau Bapak Yahweh itu Maha Kuasa? Mengakui, ya, baru kita mikir benar atau tidak. Karena apa? Karena kalau sudah mengakui nama Bapa tapi masih campur-campur, artinya dia belum ngerti betul. Ya, bahkan saya sering mendengar ada orang yang memberitahu kepada saya, Pak Lukas tahu enggak? Orang ini ketemu Tuhan katanya di sana ketemu sama Bapak Yahweh. Tapi ketika di dunia fisik mereka katakan apa? Oh saya itu orangnya baik. Ini saya panggil, itu saya panggil, ini saya panggil, itu saya panggil. Supaya adil. Nah, kalau itu sih saya pikir cari amannya ya. Menurut saya loh, cari amannya. Saya katakan, sampai hari ini, saya belum pernah ketemu Bapak Yahweh. Saya tegaskan, sampai hari ini saya belum pernah ketemu Bapak Yahweh. Tapi iman saya kepada Bapak Yahweh tidak bisa digoyahkan, saudara. Nah, ya boleh tepuk tangan. Apalagi orang yang ketemu Bapak Yahweh, kok sampai obarabir, campur-campur, saya mengatakan maaf, saya tidak percaya kalau dia ketemu Bapak Yahweh. Kenapa? Kalau dia ketemu itu kemuliaannya dahsyatnya luar biasa, saudara. Luar biasa. Karena kita ketemu dengan Sang Pencipta. Yang kemuliaannya itu mungkin bisa tersungkur loh. Mosok begitu kita menjalani hidup di dunia ini kok ngomongnya ini saya panggil, itu saya panggil, itu saya supaya adil. Nah, saya bilang jangan ngomong supaya aman itu iya, ya. Supaya aman, di sono diterima, di sini diterima. Itu gampang saudara-saudara. Tapi kalau kita mau membuat sebuah bangunan, yakin nggak? Apalagi dia ketemu sendiri. Ya kalau sudah ketemu sendiri ya, apa Tuhan ngomong nanti nak, kamu di dunia campur-campur saja, nggak apa-apa, supaya aman. Nggak ada ayatnya begitu, saudara. Makanya orang mau ngomong apapun, saya katakan, saya tidak percaya. Buktinya saya sendiri yang nggak pernah ketemu Bapak Yahweh, saya berani menyampaikan kebenaran Bapak Yahweh, sama siapapun juga. Ya. Dan saya tidak bisa digoyang dengan cara apapun. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat sekali, saudara. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh Pak Lukas itu menyembah setan katanya. Kan dulu kan banyak yang ngomong begitu, bukan? Saya nggak pusing. Bahkan sekarang dibombardir karena belakangnya hitam. Wah bener kan tuh, Pak Lukas itu penyembah setan, latar belakangnya aja hitam kok. Aneh ya gaya berpikirnya, saudara. Padahal untuk masalah layar ini saya nggak tahu menau loh. Ini ada urusannya sendiri, anak-anak apa itu multimedia atau apa nggak tahu yang masang ini. Ini mau dipasang merah, hijau, kuning juga saya nggak tahu. Wong saya nggak ngurusin belakang. Betul nggak Bapak Ibu? Yang saya urusi pokoknya hari ini saya khotbah apa, titik. Gitu. Jadi perkara di belakang ini misalnya ini warna merah juga, saya nggak bisa protes. Biarin aja mau warna merah kayak kuning, hijau, biru, hitam. Mosok warna latar belakang hitam katanya itu bener kan? Pak Lukas penyembah setan, belakangnya hitam katanya. Lah hari ini malah saya pakai hitam semua, saudara. Gimana coba? Ayo. Jangan-jangan orang mengatakan mbahnya setan ini sudah. Jadi kalau saya pikir, orang kadangkala gaya berpikirnya tuh aneh, saudara.
Jadi kalau begitu saudara yang jemaat di sini, ini yang pakai hitam setan semua. Ya, lucu ya kalau dipikir ya. Ya aneh, ya udahlah biar saja. Ya. Jadi itu saudara yang ketiga tadi ya, alat-alat berat dan bahan-bahan didatangkan. Ya, dan itu nggak main-main saudara, mereka punya ukuran. Nanti ditancapkan ke dalam itu seperti apa, semua sudah diatur di situ. Kemudian yang berikutnya, saudara, ini masih yang ketiga ya, alat-alat berat dan bahan-bahan didatangkan. Nah itu, ini kan paku buminya ini, ya, dibawa truk, berapa truk itu banyak sekali. Karena satu tiang itu ada 4, saudara. Saya kan lihat, wah ada 4 ini. Terus dikasih kotaan begitu, dikasih besi-besi. Nah itu nanti yang akan dicor, saudara. Jadi tidak bisa goyah, ya. Kemudian setelah poin yang ketiga, itu tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya supaya kokoh, anti goncang. Kalau ada gempa, dia tidak akan roboh, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan? Yaitu diukur kepadatan tanahnya dan dihitung secara akurat. Tentu saja penggaliannya semakin dalam, semakin kokoh, diukur kepadatan tanahnya. Kalau saudara lihat di sini nih ya, ini ada alat nih, nah ini di sini nih. Kotak kecil ini, namanya apa lupa gitu ya. Kalau dipakai untuk menancapkan paku bumi itu, saudara. Saya kan lihat, nonton saya. Itu dikasih baut, itu paku buminya itu dibolongin dulu, ditempelin baut itu. Dan saya dengar katanya bautnya itu harganya yang 50 juta, saudara. Bautnya. Cuma baut tok loh, 50 juta. Nah itu nanti disambung sama alat ini yang kotak ini, baru di situ akan ketahuan kepadatan tanahnya itu seperti apa. Paku buminya itu dilepaskan, duar gitu, nanti langsung dilihat di situ, wah ada angkanya. Ya, jadi akurat. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar pola Ibrani supaya iman kita itu akurat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Tidak bisa lalu pokoknya sudah dari sana, itu naik jurus pokoknya repot saudara ya. Kalau sudah pokoknya repot, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah pokoknya. Jadi kalau saudara ditanya oleh seseorang, saudara akan bisa dengan jelas mengatakan, ini loh yang benar seperti ini. Saya kemarin melihat ada seorang pendeta, ngakunya pendeta, itu dibantai habis-habisan di salah satu channel ya dari agama yang lain, saudara. Dia ditanya, pertanyaannya adalah tentang nama Tuhan. Tuhan Allahmu. Wah, ditanya di situ. Sing dimaksud tuh nama Tuhanmu ki sapa? Wah, bingung, muter-muter ndak karu-karuan. Saya bilang kesian deh lu. Muter-muter saudara. Terus dia bilang, ini saya tunjukkan ke teks Ibraninya. Bacanya Ibrani saja belepotan ndak karu-karuan. Ya. Ada yang ngomong, oh ini kan bunyinya Adonai atau Hashem. Sampai mereka bilang, ini itu bunyinya apa? Coba dibaca yang benar. Loh, orang dari kepercayaan lain kejar kita loh. Nah kalau begitu berarti nama Tuhanmu siapa? Ya Tuhan, huruf besar semua. Ngotot pendetanya saudara. Ini Tuhan huruf besar semua. Oh, jadi nama Tuhannya orang Kristen itu Tuhan huruf besar. Loh ini memang faktanya begitu saudara, saya kan dengerin sebentar.
Itu. Nah, saya punya pernyataan sendiri. Kalau begitu berarti kalau memanggil, ya Tuhan huruf besar semua, begitu? Ya nggak bisa. Apakah kalau Tuhan huruf besar kemudian kita nengkengnya dalam nama Tuhan huruf besar semua? Nanti Tuhan huruf kecil. Kan ya tidak, saudara. Muter-muter jawabannya, kayak kitiran. Ya, saya bilang kasihan deh Pak Pendeta ini. Saya nggak perlu sebut namanya ya, tapi habis dibantai, dibully habis-habisan. Yang aku tanya itu nama Tuhanmu ki sopo, kan tinggal nyebut, nggak usah muter-muter. Nah ditanya kamu namanya siapa? Nama saya Lukas, titik. Kan jelas saudara. Nama saya itu begini, menurut textbook begini. Pusing amat. Sampai orangnya bilang, kok susah amat toh Pak? Lah mbok ngomong Tuhan itu namanya sopo. Muter-muter juga akhirnya ketemunya Tuhan huruf besar semua. Cepek deh saya bilang. Aduh. Tapi kalau kita ngerti pondasinya, ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, dengan jelas kita berkata Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Oh gampang-gampang kok mubeng-mubeng saudara. Gampang, nama Tuhanmu siapa? Bapa Yahweh. Loh itu ada Allah. Allah itu kan milik mereka. Kami menggunakan Yahweh Elohim atau Yahweh Sebaot, Yahweh Sitkenu, itu julukan-julukannya. Pusing amat sih. Muter-muter sampai tak tunggu hampir seperempat jam ketemunya tetap satu. Tuhan huruf besar semua. Ngeri loh saudara. Karena pondasinya salah. Ya. Coba aja itu bikin kehilat di belakang pondasinya salah, ambruk saudara. Iya toh? Nah. Sekarang yang kelima. Ya, ini yang kelima. Pondasi inilah komponen yang paling penting. Jika pondasinya salah, maka jika ada gangguan di atasnya, pasti akan roboh. Seindah apapun sebuah bangunan, kalau pondasinya salah, tidak akan ada yang berani tinggal di situ. Kecuali orang yang nggak ngerti. Dia berpikir ini wis bener, nyaman, rumahnya bagus. Tapi begitu ada angin, ada badai, ambruk rumahnya saudara. Sama seperti rumah iman kita. Berapa banyak orang dengan mudahnya berpindah kepercayaan lain. Karena dia memiliki pondasi yang salah. Jadi seindah apapun suatu pondasi, jika sebuah bangunan jika pondasinya salah, akan berakibat fatal. Kenapa begitu banyak orang yang berguguran imannya? Karena pondasinya salah. Nah sekarang saudara-saudara, kita lihat ya, ini saya tunjukkan tentang bagaimana saya berada di situ, saya lihat. Ya. Sekalipun itu bukan bidang saya itu cuman khotbah saja. Tapi saya berkunjung ke situ di pagi hari. Tidak ada tukang-tukang di situ, saya berdiri. Apa yang saya lakukan, saya juga berdoa di situ. Bahkan malam hari pun saya bawa dalam doa. Nah ini adalah saat saya berdoa pada malam hari. Saya katakan kepada Bapa Yahweh, saya katakan, Bapa, disinilah namamu kelak disanjung. Ketika ini sudah selesai, namamu dimasyurkan di atas muka bumi ini. Dan ini menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Saudara, ketika saya berdoa di situ, saya juga waktu yang lalu saya sudah mendapatkan inspirasi. Karena
dulu kan saya naruh bintang Daud sama menorah ya. Waktu ada upacara peresmian mulai pembangunan. Tapi saya akan pasang lagi. Kenapa? Karena tanah itu disesek ya. Kira-kira mungkin setengah meter ada ya. Dikeduk gitu. Jadi saya yakin apa yang saya tanam di situ pasti kena. Dan sekarang saya sudah lihat di situ ada pondasinya. Saya akan tancapkan nanti bintang Daud dan menorah di tempat itu. Secara hukum supranatural, di tempat itulah nama Yahweh dimasyhurkan. Ya. Nah, ini saya tunjukkan tentang saat malam hari, itu kan gelap ya, malam hari. Saya berdoa di situ sebagai kenangan. Ya. Ketika belum berdiri kan ini kenangan indah, saudara. Kalau sudah berdiri kan kita nggak bisa lihat seperti itu. Ya. Sama seperti bangunan-bangunan mewah yang ada di dunia ini, kan mesti ada foto-fotonya yang kayak gini, saudara. Ini saya kumpulin untuk menjadi kenangan, saudara. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah para tukang yang bekerja pada waktu pagi hari dan kadangkala mereka kumpul, saudara. Ini saat mereka kumpul, ya, agar pekerjaan terarah, mereka kumpul, diberi arahan, sehingga tidak jalan masing-masing, tapi satu pemahaman yang sama sesuai dengan blueprint-nya. Jadi tukang ini nggak boleh ngerjain asal, pokoknya aku bikin besi sampai naik dewe, nggak bisa, saudara. Harus terarah. Makanya kalau ada hal-hal yang harus dilakukan, mereka kumpul bersama. Ayo, baris, kumpul, lah dia kasih instruksi, saudara. Sama seperti kita. Apa jadinya? Saudara bisa bayangkan kalau masing-masing pekerja menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur dan arahan yang sama, pasti kacau berantakan. Bangunannya tidak jadi dengan sempurna. Dan yang terjadi adalah saling menyalahkan dan saling bertengkar hebat. Di dalam dunia iman Kristen itu sudah terjadi kekacauan. Sumbernya Ibrani, tapi nama Tuhannya Arab dan Yunani. Ada yang mendirikan di atas batu karang dan ada yang mendirikan di atas pasir. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi melalui pembangunan Kehilat itu kami banyak merenung. Saya renungkan, oh ini rumah rohani itu ya, model bangunnya ya kayak begini, saudara. Itu adalah orang-orang saat bekerja ya di pagi hari. Mereka bekerja sesuai arahan masing-masing. Nggak ada yang nganggur. Kalau saya lihat, nggak ada mereka yang duduk-duduk sambil rokok, nggak ada, saudara. Mereka kerja semua, kecuali pas jam istirahat. Mereka duduk, beli makanan di sini, di depan, ya. Tapi kalau mereka saatnya kerja, mereka kerja masing-masing. Nah ini sebuah bangunan rumah fisik. Begitu juga dengan bangunan rumah rohani kita. Rumah rohani kita pun itu juga harus disiplin, tidak boleh keluar dari jalur yang kitab suci tulis. Amin, Bapak Ibu. Ya, dengan jalan demikian kita bisa kerja masing-masing, tapi kita bekerja sesuai dengan arahan. Arahannya dari siapa? Bukan dari saya, tetapi dari kitab suci. Makanya kenapa kita perlu belajar ke pola Ibrani juga supaya kita bisa tahu, ya. Karena kalau tidak tahu nanti menerangkannya keliru, saudara. Saya juga sering melihat ada orang atau gereja yang atributnya itu semua sudah Ibrani. Tapi yang dipanggil weleh-weleh, saudara. Ya, lucu gitu loh. Pola Ibrani ya pakai toilet, pakai kepa,
ya. Banner-bannernya juga Ibrani semua. Yang dipanggil bukan Ibrani. Saya bilang ini gimana sih ini? Ya. Nah ini yang disebut dengan pondasi yang tidak kuat. Mereka nganggap masih sama. Kalau saya tidak. Sekali saya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, itulah yang saya sebut. Nama yang kudus, nama yang mulia. Tidak bisa diganggu-gugat. Ada orang yang bilang gini, Pak Lukas itu antikris. Saya bilang iya, saya antikris. Tapi saya bukan anti Hamashiach. Amin. Kenapa antikris? Karena saya tidak panggil Kris. Kecuali Pak Kris. Saya panggil. Ya. Tapi saya tidak akan nyebut nama lama. Makanya kita itu sudah tidak bisa disebut sebagai Kristen, tetapi Nasrani, karena Yeshua adalah orang Nazaret, saudara. Ada tuh orang yang bilang tuh Pak Lukas tuh antikris. Oh, saya jawab, iya benar, saya antikris. Tapi saya bukan anti Hamashiach. Ngerti nggak, saudara? Ya. Ya, kita lihat yang berikutnya, gambar-gambar ini ya. Saya cukup menarik lihat gambar-gambar ini. Bagaimana mereka bekerja masing-masing, saling bantu-membantu, ada yang ngambilin batu, ada yang dorong, saling membantu, saudara. Lah bagaimana kita kalau tidak saling membantu, tidak saling mendukung, saudara. Sesama pengagung Bapak Yahweh ribut, gontok-gontokan. Bagaimana orang bisa tertarik? Sama saja seperti para pekerja ini. Yang satu bawa batu, kemudian ditolak, cocok gorene, gorono, nanti di sana ditolak lagi. Iya enggak jadi, saudara. Mereka saling membantu. Ada yang bawa batu, ada yang bawa cor-coran semen, mereka siap semua. Ada yang nempel-nempelin. Ya. Jadi saya lihat bagaimana mereka ini bekerja dengan baik. Nah ini sekarang setelah itu semua maka mulai besinya diangkat ke atas. Nah ini kan ada besi yang naik ke atas. Sudah mulai semakin hari semakin ke atas, saudara. Karena bangunan itu tidak mungkin ke bawah, tetapi ke atas. Kecuali kalau memang sengaja dibuat bangunan ke bawah, itu lain ceritanya. Tapi pada umumnya bangunan itu akan naik ke atas, saudara. Pondasinya pun akan semakin kokoh. Semakin tinggi bangunan, pondasinya harus semakin kuat. Kalau enggak kuat, ya dengar berita, ya katakanlah nubuat orang stres saja, goyang saudara-saudara. Ya, iya. Sampai-sampai mereka ya marah luar biasa. Karena apa? Karena mereka ini tidak paham akan firman Tuhan. Ini ada orang yang sudah dibaptis, pembaharuan. Tapi ceritanya dengar channel orang stres, saudara-saudara. Yang mengatakan Roh Kudus berbicara. Wah, kalau sudah mengatasnamakan Roh Kudus itu bahaya loh. Nggak main-main, saudara. Roh Kudus berbicara bahwa LS itu sesat. LS itu inisial saya, Lukas Sutrisno. Kalau saya sih menganjurkan bagi saudara-saudara sekalian, kalau mau nyebut saya nggak usah pakai inisial, langsung saja Lukas Sutrisno. Anda tetap aman. Percaya aja, saya tidak akan pernah membawa saudara ke jalur hukum, tidak. Karena saya akan mencontoh Yeshua HaMashiach. Ya, jadi terang-terangan aja. Saudara mau melecehkan saya, mau model apapun, saya akan tutup mulut, saudara. Percaya aja, saudara nggak akan pernah berurusan dengan hukum kalau urusan sama saya. Karena saya punya hukum yang tertinggi, otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu hukumnya Bapak Yahweh. Ya, jadi sebutlah saya nyebutnya ini,
saudara mau menghina saya sampai wudele mencong sisan, ya, saya tidak akan pernah membalas. Benar? Karena saya tahu bahwa saya punya kebenaran sendiri di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi puas-puaslah kalau mau menghina saya, tak kasih izin, saudara. Karena semakin saya dihina, semakin besar berkatnya. Amin. Ya. Yesua saja dihina, balasnya pakai doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kira-kira Yesua bisa melakukan perlawanan dengan mereka? Bisa. Saya selalu membayangkan ketika dihina, Yesus kan ditelanjangin total, saudara. Enggak ada itu benang, sehelai benang nutup tubuhnya, enggak ada, telanjang total, disalib. Kalau benar engkau putra Elohim, turun. Yesus berkata, oke, saya buktikan. Paku-paku lepas kamu. Lepas enggak? Lepas. Begitu lepas, Yesus cuma berdiri saja. Jangan saya ya, ajudan saya banyak. Malaikat tolong selesaikan orang-orang ini. Saya yakin malaikat yang tidak kelihatan itu bisa menampakkan diri. Lalu jenggote ahli Taurat, orang Puaris dicekal-cek, diwonyeng-nyeng, dibanting, puak, diinjek-injek. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dia hanya berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti para penghina saya. Pakai hitam penyembah setan. Nah, saya hitam sisan, penyembah setan. Apakah saya lawan? Tidak. Saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Tapi biasanya kalau orang seperti itu kan, orang jadi penasaran nggak? Penasaran, jajal tak delok channel Lukas Sutresno kuwi kaya apa? Ya kan? Ya. Akhirnya ya mereka ya sama seperti ini. Nih saya bacakan nih ya. Ada satu orang nih. Shalom Pak Lukas. Dengan berjalannya waktu selama ini sesudah kami terima baptis pembaharuan, sebenarnya dari awal sudah tidak ada damai sejahtera. Nah ini saya kasih tahu kepada orang-orang yang mau baptis pembaharuan. Tolong dikasih tahu. Ya, agar supaya kalau kamu baptis pembaharuan bisa nggak penuhi syaratnya. Yaitu berani meninggalkan 2 nama asing itu. Ya. Tapi karena mereka nggak ngerti, ya ini. Karena ada unsur harus. Sedangkan kalau Tuhan tidak pernah maksa. Ya saya pun nggak maksa kok. Anda mau baptis ya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi karena ada keharusan, harus meninggalkan menyebut nama Tuhan Yesus, di situ saya tidak ada damai sejahtera, Pak. Dengan tuntunan Roh Kudus, wah ini Roh Kudus lagi, saudara. Bahkan lewat mimpi dan masukan-masukan, maka saya ambil keputusan. Mulai hari ini, detik ini, sewaktu saya ketik WA ini kepada Bapak, maka saya batalkan sertifikat yang sudah kami terima. Tidak ada lagi hubungan dengan baptisan pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan nikmati saja. Ya. Makanya sekarang saya strike, artinya begini, supaya peristiwa ini tidak terjadi. Ketika orang minta baptis, saya tanya, you tahu nggak syaratnya seperti apa? Kalau Anda tahu syaratnya, silahkan. Tapi kalau belum tahu, tak tunjukin, tak kasih link video. Syarat untuk baptisan pembaharuan itu seperti apa? Kalau Anda masih enjoy di situ, ya lebih baik nggak usah. Ini kan ibarat seperti dulu anak kecil, tak ajar anak, itu bintang itu kecil. Nyanyinya bintang kecil di langit yang tinggi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Yang ada di pikiran anak-anak apa, saudara? Bintang itu kecil. Tapi setelah dewasa dikasih tahu, nah bintang itu besar. Enggak, dulu saya diajari bu guru, mesti bener. Wong nyanyinya bintang kecil. Pokoknya aku enggak perlu dikasih tahu. Di otak saya sudah terpatri
bintang itu kecil. Coba lihat tuh bintang kecil atau gede? Kecil, ya sudah, benar kecil toh. Nah, gimana coba, bingung toh? Ya, sama seperti sekarang. Mau dimasukin pondasi yang benar, ditolak. Wes pondasinya salah ora apa-apa, yang penting bangunannya berdiri. Nggak bisa, ambruk itu ya saudara-saudara. Ya, jadi ini yang saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, jangan sampai kita gugur di dalam. Nah ini saya tunjukkan tuh pondasinya kayak begitu tuh. Nih, ya, ini besinya gede-gede saudara-saudara, sak jempol-jempol itu, ya besar-besar. Jadi kita lihat ada yang mendirikan bangunan di atas batu karang dan ada yang mendirikan di atas pasir. Kita lihat kenapa didirikan di atas batu karang, karena ada hambatan yang selalu akan datang. Di dalam perenungan tadi dikatakan bahwa bangunan itu akan ada hambatan. Jadi pondasinya perlu kuat. Nah ini coba saudara lihat nih, pondasinya kayak gini nih. Ini nanti pasti dimasukin semen ya sama pasir, maka dia nggak akan goyah. Saudara. Nah kita lihat yang pertama adalah hambatan pertama turun hujan. Turun hujan ini hambatan yang datang dari atas. Nah, jika beli rumah dan ingin tahu rumah itu bocor atau tidak, itu dilihat sewaktu ada hujan. Karena cor-coran juga akan kelihatan kualitasnya dari bocor tidaknya sewaktu hujan. Kalau bocor berarti mutunya jelek. Jika ingin tahu iman kita bocor atau tidak, lihat sewaktu datang hujan problem. Yang sering kita lihat adalah baru gerimis saja, bukan bocor lagi, malah ambruk, saudara. Bangunan di Indonesia itu berbeda dengan bangunan di Amerika, di Swiss, itu beda. Karena mereka ada musim salju. Atap itu mesti kuat, saudara. Kalau di Indonesia nggak ada musim salju, nggak perlu sekuat bangunan di Amerika atau Swiss. Karena tidak mungkin ditutup dengan salju, paling air lewat. Tapi kalau salju, dia menumpuk. Kalau sampai tebal, maka rumah itu bisa ambruk. Karena tidak tahan menahan beratnya salju. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua, jikalau pondasinya tidak kuat, yaitu datang angin bahkan badai. Angin dan badai ini adalah merupakan hambatan yang menghantam dinding. Ini serangan yang datang dari samping. Serangan angin ini lebih dahsyat dari hujan. Karena sebesar apapun hujan, tidak bisa membuat rumah itu roboh. Paling-paling bocor, saudara. Tetapi kalau angin sangat berbahaya karena pohon-pohon besar pun bisa roboh olehnya. Bukan saja menerjang dinding, tetapi atap pun bisa diangkat ke atas. Ini berbicara tentang serangan isu-isu negatif. Gerakannya sama seperti angin, lama-lama semakin besar dan semakin kuat, dan kekuatannya sangat dahsyat, bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan iman, bisa menghancurkan kehilat, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan apa saja. Karena serangan yang datang dari samping. Kemudian serangan yang ketiga, yaitu banjir. Ya, banjir. Banjir adalah serangan yang menghantam pondasi. Jika salah, pasti akan roboh. Nah ini penting, saudara. Pondasi yang kuat akan bisa menahan bangunan itu. Berapa banyak iman-iman orang-orang yang ngaku Kristen pada gugur karena tidak memiliki pondasi yang kuat.
Itu sebabnya gereja harus memiliki pengajaran yang kokoh, dasarnya harus kuat. Makanya kalau model seperti saya, tidak mungkin bisa digoyahkan dengan ideologi apapun. Apalagi saya sudah mengalami mujizat berkali-kali. Tidak mungkin. Ya. Dasarnya harus batu. Dasar yang disebut batu itu dasar yang tidak bisa berubah. Paham Bapak Ibu? Kenapa ini harus ada besi? Bangunan tadi harus ada besi, ada cor-coran supaya tidak berubah, tidak goyah. Ada paku bumi supaya tidak goyah, saudara. Nah, apa yang tidak bisa menggoyahkan? Yang pertama adalah sumber dari Ibrani. Jauh lebih kokoh daripada sumber Yunani, apalagi dicampur dengan sumber dari Arab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin ada hari libur, hari apa? Ya, kenaikan Isa Al-Masih hari apa itu? Hari Kamis ya. Saya tuh dikasih WA sama orang. Pak Lukas selamat Paskah. Wah, kaget saya saudara. Saya jawabnya bilang gini, loh kan Paskah sudah lewat. Ngapain kita bicara Paskah sekarang? Kita sudah mau masuk hari raya Shavuot. Kenapa seperti itu? Apakah dengan kenaikan Isa Al-Masih itu sesuai kitab suci? Tidak. Yesua naik ke Shamayim tidak disuruh dirayakan. Tidak ada. Yang dirayakan itu hanya 7 hari raya. Lah sing 7 hari raya yang jelas-jelas ditulis kok tidak dirayakan, yang tidak diperintahkan kok dirayakan. Bagaimana coba saudara? Itu karena apa? Dasarnya salah. Makanya waktu saya dikasih WA selamat Paskah, bingung saya. Loh kamu itu ikut subscriber saya apa tidak? Kalau Anda jadi subscriber dan nonton video saya dengan rutin, saudara akan tahu. Sekarang bukan perayaan Paskah. Walaupun saya tidak akan urusan mereka yang merayakan Paskah, saya nggak mau tahu saudara. Memang gua pikirin. Tapi yang saya urusin adalah orang yang memberi ucapan selamat Paskah. Ada juga sih orang yang lain lagi tanya, hari ini gerejanya Pak Lukas ada ibadah nggak? Saya bilang tidak. Kenapa tidak ada ibadah? Lah kan memang tidak ada perintah untuk merayakan kenaikannya. Nggak ada, saudara. Apalagi nyebutnya kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan Yesua HaMasyiah. Bukan. Karena kalau kita mau telusuri, Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon korma, Yesua itu lahirnya di kandang Bethlehem. Nanti kalau orang yang tidak terima ngomong ngawur, betul itu kandang Bethlehem, tapi di bawah kandang, di atasnya itu ada pohon korma, digabung sisan. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja. Itu sama Pak. Di atas kandang itu ada pohon kormanya. Jadi benar kan di bawah pohon korma? Ya lucu saudara, saya bilang. Makanya kita perlu belajar yang benar. Maka saya katakan Isa Al-Masih dengan Yesua HaMasyiah itu beda. Nama tidak bisa diubah, mau cara apapun tidak bisa. Nanti kasusnya seperti Pak Pendeta yang dibully tadi. Muter sawen-wen, jawabannya muncul Tuhan huruf besar semua. Repot saudara. Makanya saya katakan Yesua HaMasyiah adalah dasar yang teguh yang tidak bisa diubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, jadi Yesua itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya.
Yang ketiga yang kita perlu pegang adalah komitmen. Dasar dari pasir adalah dasar yang bisa berubah-ubah. Apakah yang bisa berubah? Materi, uang, harta, nilainya bisa berubah? Bisa. Sekuat apapun ekonomi dunia ini, sekali waktu pasti akan berubah. Saya pernah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu. Saya katakan akan tiba saatnya perekonomian ini dibuat goncang dan runtuh. Sekarang betul-betul terjadi. Yang kedua, apa yang bisa berubah, yang tidak boleh menjadi dasar iman kita, yaitu pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan akan berubah berdasarkan waktu, jabatan berakhir. Makanya jangan sombong waktu punya jabatan di dunia ini. Jadikan harta sebagai budak, bukan tuan yang mengatur kita. Yang ketiga, apa yang bisa berubah? Yang bisa berubah adalah organisasi. Jadi kalau dasar imanmu karena organisasi, saudara salah. Sama saja mendirikan rumah di atas pasir, saudara. Kemudian yang keempat, janji manis manusia. Itu juga tidak boleh menjadi pegangan. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara sedang tidak punya duit, ayo kemana andalan saudara? Saya katakan dengan tegas, selama saudara mengandalkan Bapa Yahweh, sekali-kali engkau tidak akan dipermalukan. Ya, haleluya. Karena Bapa Yahweh itu luar biasa sekali. Dia melindungi kita dengan kekuatan kuasanya yang sangat ajaib. Kemudian apalagi yang bisa disebut sebagai dasar dari pasir yang bisa berubah-ubah, yaitu kepandaian atau skill atau kemampuan. Kemampuan seseorang sekali waktu akan rontok, saudara. Sepandai apapun. Saya ambil contoh lah, orang yang pandai bermain bulu tangkis. Di dunia ini yang paling top siapa? Rudi Hartono. Tapi Rudi Hartono kena serangan jantung. Padahal dia seorang olahragawan. Pertanyaannya, bisakah Rudi Hartono punya kekuatan seperti waktu dulu dia jadi juara? Tidak bisa. Karena yang saya sebut itulah bahwa kemampuan manusia itu berubah. Makanya jangan menjadikan iman kita landasannya adalah skill atau kemampuan. Sehebat apapun, saudara pasti akan roboh rumah bangunan saudara. Ya, jadi harus punya prinsip yang kuat. Kemudian yang kelima, yang keenam, ya, apa yang disebut dengan berubah atau pondasi dari pasir, yaitu ikut-ikutan orang. Ingat, masing-masing manusia itu punya prinsip yang kuat. Jadi jangan sampai saudara ikut-ikutan orang, apalagi ikut orang yang salah. Karena dia punya wibawa, dia punya jabatan tinggi dalam kerohanian sehingga diikuti. Modalnya adalah ini kan orang teolog. Kalau orang teolog mesti beneri. Saya katakan tidak. Buktinya banyak orang yang bergelar doktor, STH, MA, MDiv, terus apa lagi? PhD, terus apa lagi? Ya, MA. Nama Bapak Yahweh saja tidak tahu. Betul ya Bapak Ibu? Lah titelnya panjang kok, nama Bapak saja tidak tahu.
Apalagi seperti pendeta itu. Namanya siapa? Tuhan, huruf besar semua. Parah, saudara. Apa yang menyebabkan kehidupan manusia mengalami kesulitan? Karena mindset yang keliru ibarat seperti saudara mendirikan rumah dengan pasir. Karena mindset itu meliputi attitude atau sikap, behavior atau tingkah laku, action atau tindakan, dan result atau hasil, serta performance atau kinerja, apakah kita punya prestasi atau tidak. Coba sekarang kalau saudara mau lihat ya di channel saya, channel Lukas Sutrisno, cari saja komen-komen, saudara lihat di sana, banyak sekali yang nyinyir, saudara. Nyinyir tentang pengajaran kita di sini. Ya. Pertanyaannya, apa karya mereka? Ada? Tidak ada. Nol bodol, saudara. Nol besar. Nggak ada karya apa-apa. Karena memang kepandaiannya itu cuma nyinyir. Orang Jawa nyebutnya lambe turah, atau mulut ember, atau cangkem loer. Iya toh? Memang kemampuannya seperti itu, saudara. Jadi kita harus maklum, karena memang mampunya begitu, nggak mampu berkarya. Harusnya berkarya, tunjukkan ini loh, aku bener, karyaku begini. Harusnya begitu, karena dia nggak berkarya, pinternya nyinyir, ya udah, emang dia bisanya seperti itu, nggak perlu kita panas hati. Ya, coba saudara lihat peristiwa Yesua, waktu ada seorang perempuan yang bernama Maria yang mencurahkan minyak narwastu jati murni. Maria mencurahkannya dengan ikhlas enggak? Ikhlas. Yudas yang ngasih minyak aja enggak, nyinyirnya iya, saudara. Minyak semahal ini bisa dikasihkan kepada orang miskin. Templak langsung sama Yesus. Orang miskin selalu ada bersamamu. Kamu diem aja. Waktu perempuan ini mencurahkan minyak di kakiku, kamu kritik. Maksudnya apa? Jadi kalau begitu Yudas merasa diri benar ya, saudara. Yudas merasa penuh kasih. Nek dipikir secara logika, oh ya benar juga ya, kenapa nggak dijual aja, kasihin orang miskin, ngapain ditumpahkan di kakinya Yesus? Karena Maria merasakan kasih. Orang yang merasakan kasih, harta itu nggak begitu penting, saudara. Harta nggak terlalu penting. Kenapa? Yang dia lakukan adalah yang terpenting memuliakan Tuhan. Pakai apa? Pakai harta. Tapi kalau orang yang tidak mengerti tentang keselamatan, nggak mengerti tentang karya Tuhan yang luar biasa, harta itu, waduh, dieman-eman, saudara. Padahal mati yang nggak akan dibawa ke sono. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yudas ngasih minyak itu enggak, nyinyirnya itu iya, supaya kelihatan baik, peduli sama orang miskin, padahal dia adalah seorang pencuri. Jelas, saudara. Nyinyirnya aja yang kuat. Ada orang yang pernah nyinyir, ngomong begini sama saya, bangun kilat miliaran buat apa? Saya bilang, baru miliaran saja Anda sudah resah. Belum triliunan, saudara. Kalau saya mau bangun triliunan, Anda mau apa, ayo? Betul nggak, saudara? Ya kalau Tuhan izinkan saya bisa bangun triliunan, tak lapisi emas, mau apa? Iya toh? Salomo bikin kehilat, bikin bait suci itu dikasih lapisan emas kok. Saya belum emas loh. Oh, nyinyir, saudara. Belum triliunan. Bukannya nanya bagaimana sih caranya Pak, kok bisa beli tanah belakang? Itu lebih baik, saudara. Tak ajari caranya. Ya, ada hukum law of attraction. Bukannya nyinyir. Kalau nyinyir ya saya ngajarin wegah. Ya, nggak mau saya. Cobalah tanya hal-hal yang positif.
Jangan malah jadi nyinyir, ya, tukang nyinyir. Karena percuma, orang mau nyinyir seperti apa, saya tetap mengatakan bangunan harus tetap berjalan sampai selesai. Bukannya bersyukur ada kehilat baru, malah nggak suka. Ini artinya apa? Dari setan apa dari Tuhan? Ya dari setan lah. Setan kan nggak suka orang kumpul seperti ini. Ya coba hambat, nggak boleh kumpul. Kalau ngumpul jaraknya harus jauh-jauh. Itu kan cara setan semua itu. Jadi kalau mau nyinyir, nggak usah pakai inisial LS, percuma. Ya, daripada Anda ditanya LS iki sopo, ya, bisa saja LS artinya Lausu juga bisa. Ya kan, terang aja tulis Lukas Sutrisno, saya nggak marah kok. Bener, hati saya juga nggak akan ngaruh di hati saya. Tulis saja Lukas Sutrisno terang-terangan. Makanya saya katakan Anda mau nyinyir seperti apa, sejahat apapun nyinyiran Anda, saya cuman bales satu kalimat, EGP, ya. Emang gua pikirin, iya saudara. Pernah ada orang yang WA saya katanya, laporin aja Pak, itu pencemaran nama baik katanya. Jawabannya tetap sama, EGP, saudara. Kalau kita tahu dasar iman kita yang kuat dan benar, penghinaan dan nyinyiran seperti apa, bukan sesuatu yang meresahkan. Walau orang yang dengar tetap resah, tapi orang yang dinyinyirin tetap enjoy saja. Dan saya kasih tahu, saudara yang nyinyir sama saya, saudara sedang saya kuasai loh. Betul? Sedang saya kuasai. Kenapa saudara mau makan lihat saya? Wah, ada wajahnya Pak Lukas di piring saya. Mau tidur ada wajah saya di atap. Ya. Mau mandi di cibuknya itu ada wajah saya. Lah sengsara saudara. Betul enggak? Wah, Lukas kok mendominasi hidup saya itu bagaimana? Makin dinyinyirin, makin jelas wajah saya. Gitu. Jadi saudara saya kuasai hidupnya. Lepaskanlah ya, supaya hidup saudara sejahtera. Amin. Doa saya untuk saudara yang nyinyir, diberkatilah engkau sekarang sampai selamanya. Engkau punya pekerjaan yang baik, engkau punya pekerjaan yang membawa berkat yang besar. Amin. Ya, karena orang kalau punya pekerjaan nggak sempat nyinyirin orang, betul nggak saudara? Ya karena nganggur ya daripada ini ya wes mulutnya diem ya tangannya yang kerjaan gitu. Iya. Jadi saudara, saya ingin belajar seperti Yosua. Penyinyiran, penghinaan dibalas dengan doa. Saya tahu bangunan makin tinggi, makin banyak anginnya. Tapi karena pondasinya kuat, ia nggak akan goyah. Sekarang pertanyaannya adalah, sudah benarkah pondasimu? Ketika pondasi iman kita itu sudah kokoh, tidak akan tergoyahkan. Mau angin badai seperti apapun, tak akan menggoyahkan. Saya kasih tahu, hidup kita cuma satu kali. Jangan sampai hidup yang satu kali ini kita tabur keburukan. Maka sekali waktu hukum tabur tuai itu berlaku dan saudara akan sengsara karena saudara harus menuai apa yang sudah saudara tabur. Hari ini ambil sikap, aku mau punya pondasi iman yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman. Biarlah akar iman kami semakin kokoh, sehingga kami tidak digoyahkan oleh angin pengajaran, ideologi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kami menjadi semakin berkenan, dan kami percaya Bapa Yahweh memberkati dengan limpahnya.
Saya juga berdoa untuk orang-orang yang nyinyir. Tuhan tolong berkati mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan kami tahu bahwa mereka membutuhkan perhatian. Oleh karena itu kami serahkan tubuh jiwa roh mereka dalam tangan-Mu, diberkatilah mereka di dalam kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Rusiah atau Mbah Darsan, usia 92 tahun. Meninggal pada hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 di TPU Nambangan. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Samuel Kurniawan Setiadi, usia 81 tahun. Meninggal pada hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 5 sore. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Mei 2022 di TPU Kedung Mundu, Semarang. Info Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Shavuot, kami mengajak seluruh pelayan Tuhan dan jemaat untuk berpuasa bersama yang dimulai pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10 malam hingga Senin 30 Mei 2022 pukul 6 sore. Serta akan diadakan doa, pujian, dan penyembahan pada hari yang sama pukul 6 sore di Kehilat. Buka puasa akan dilakukan bersama di Kehilat Aleph Tau. Mohon dukungan doa bagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan menghadapi ujian akhir semester pada hari Senin 30 Mei 2022. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Kalau kita melihat Mbah Darsan, saya selalu ingat kalau ibadah, dia datengin saya, dia selalu ngomongnya sama. B, matur nuwun nggih, kula diparingi uwos. Saya jawabnya, nggih Mbah, matur suwun. Saya jawabnya gitu, bu bener bu salah enggak ngerti saudara. Yang ingin saya tanyakan uwos itu apa? Oh beras. Ya. Selalu saya duduk di sini selalu datengin. Matur nuwun nggih, kula diparingi uwos. Cuman saya ya wes saya enggak tahu uwos itu apa. Ya saya bilang ya, nggih sami-sami Mbah. Sekarang dia sudah kumpul bersama Bapak Yahweh, saudara, di negeri cahaya. Mbah Darsan ini termasuk jemaat yang setia, sekalipun umurnya 92 tahun. Ya, kesetiaannya sangat luar biasa. Dan ini perlu menjadi contoh bagi kita. Dulu ada yang umurnya tua, kesetiaannya luar biasa juga ada. Namanya Mbah Marto, itu meninggal di usia 105 atau 4 lah, ya. Itu setia, sekalipun keluarganya tidak seiman dengan kita, tapi kesetiaannya luar biasa. Dan tentunya dia pasti bersukacita. Dia bertobat gara-gara apa, saudara Mbah Marto? Saya jadi ingat ya, ketika dia masih jadi tukang becak di depan situ,
Ini belum kehilat ya, ini masih kuburan saudara. Itu malam hari didatangi sosok yang bercahaya. Ya. Dan Mbah Marto bilang, aku didatangi sosok yang bercahaya itu. Aku penuh dengan sukacita. Dan sosok itu berkata, akan tiba waktunya. Tempat ini menjadi rumahku. Dan ketika jadi gereja, Mbah Marto bertobat saudara. Dia ingat ketika dia didatangi oleh Yesua pada saat itu. Nah, ini salah satu bukti bahwa Bapa Yahweh berkenan atas kehilat kita di sini. Amin. Nah, yang terakhir saya akan bacakan. Kami atas nama keluarga Ibu atau Nyonya Bob Santoso atau Mecu mengucapkan banyak terima kasih kepada Papi Mami Lukas, tim kunjungan dan semua jemaat Aleph Tau yang sudah mendukung baik dalam doa maupun materi selama Mama menjalani operasi dapat berjalan lancar dan saat ini sudah dalam masa pemulihan. Kiranya Bapak Yahweh membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Yahweh memberkati. Nah ini sudah saya bacakan dan sebelum kita tutup dalam doa, Bapak Ibu, siapa yang besok akan ikut ujian silahkan maju ke depan, kita akan doakan. Dan saudara yang tidak, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Ada yang akan ujian besok, silahkan maju ke depan. Oke, ya mereka sudah ke depan. Ayo saudara-saudara, angkat tanganmu arahkan kepada mereka yang ada di depan kita, supaya Bapak Yahweh memberi hikmat akal budi. Bapak Yahweh, sebelum kami akhiri ibadah ini, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang besok akan mengikuti ujian semester. Saya minta pertolongan-Mu, Bapa beri hikmat akal budi kepandaian, sehingga dia bisa mengerjakan soal dengan baik, dan bahkan apa saja yang dia kerjakan selalu dibuat engkau menjadi berhasil, dan mereka akan mengerjakan soal dengan jujur. Terima kasih Tuhan, hikmat akal budi ada dalam pikiran mereka semua dan mereka akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Terima kasih Bapa, berkatilah sekolah mereka. Dan sekarang kami berdoa untuk anak-anak-Mu, kami semua yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau frifehem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. When
Amin. Tuhanku hebat. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada.
Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.